Pertama yang ingin kami sampaikan, bagaimana model pembiayaan guru tenaga kependidikan anak usia dini yang dipilih negara, itu yang menjadi pertanyaan kami. Dan bagaimanakah negara memposisikan guru PAUD, apakah karyawan, apakah buruh pabrik, ataukah seorang guru yang akan membangun karakter bangsa, integritas, membangun pola hidup, pola makan, dan untuk kecerdasan bahkan iman dan takwa. Posisi atau bagaimana negara memilih ini, maka itu nanti negara akan mendapatkan apa dari pilihan tersebut. Kami melihat bahwa ada banyak model pembiayaan untuk guru PAUD di berbagai negara. Dan kita sedang memilih yang mana sebenarnya. Apakah kita mau pendidikan ini privatisasi, liberalisasi, jadi biarkan saja para satuan berjalan sendiri begitu ya. Kemudian saling bersaing, atau kemudian menjadi tanggung jawab masyarakat, ataukah karena ini bagian yang paling penting sebagai pondasi kehidupan bangsa, bahkan untuk mengawal ideologi, lalu kemudian menjadi bagian penting dibiayai negara. Dan oleh karena itu kami ingin menyampaikan data ini. Pilihan mana yang sebenarnya dipilih negara tampak dari bahwa lembaga PAUD dan guru PAUD yang dibayar atau menjadi lembaga PAUD negeri itu tidak sampai 1%, Bunda. Artinya yang ingin kami pertanyakan, apakah negara betul-betul ingin mengawal SDM bangsa? Dengan demikian harapannya harusnya yang dipilih adalah sebagaimana amanat pembukaan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab negara. Kalau dibiarkan menjadi masyarakat yang mengambil ini, maka nanti kualitasnya tidak akan bisa dikawal. Kalau dibiarkan lembaga kemudian menjadi privatisasi atau kemudian liberalisasi di mana masing-masing kemudian menjalankan saling berkompetisi, maka kemudian kita juga akan membahayakan terhadap kualitas bangsa. Saya membuka diskusi itu dengan hal itu terlebih dahulu. Di sisi lain kami ingin menyampaikan bahwa kami mengapresiasi pendidikan anak usia dini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini artinya pendidikan anak usia dini di dalam komitmen negara memiliki kesetaraan kepentingannya. Oleh karena itu, kami juga memahami adanya 3 jalur saat ini, yaitu jalur formal, non-formal, dan informal menjadi tempat untuk implementasi dari pendidikan itu sendiri. Dan terkait untuk Himpaudi, di mana di dalamnya ada guru, kelompok bermain, TPA, dan SPS berada pada guru atau berada pada jalur pendidikan non-formal, pada saat ini posisinya adalah tidak dianggap sebagai guru, dan implikasinya otomatis kemudian berbagai hak yang harusnya bisa diperoleh maka kemudian tidak diperoleh. Oleh karena itu, karena ini masih dalam rangkaian bulan Juni, harapan kami adalah adanya revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru sehingga menempatkan guru PAUD non-formal adalah sebagai guru. Dan untuk berikutnya, saya ingin kemudian menyampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, kalau seandainya kita memposisikan bahwa guru PAUD ini bukanlah seperti karyawan pabrik, bukanlah seperti karyawan biasa, tetapi adalah seorang yang akan memberi contoh kepada anak-anak, karena anak usia dini belajar melalui modeling. Dan kemudian apa yang dikatakan para guru akan masuk ke
long term memory efek otak anak, maka harusnya kita kemudian melihat bahwa guru PAUD pembiayaannya tidak bisa disamakan dengan membiayai karyawan, seharusnya begitu. Nah, oleh karena itu kami ingin mencoba menghitung untuk membuat apakah betul mahal membiayai guru PAUD sehingga kemudian guru PAUD tidak dibiayai negara dan kemudian lembaga PAUD-nya pun tidak sampai 1% saja yang dibiayai oleh negara atau yang kita sebut PAUD negeri. Saat ini peserta didik ada 7,8 juta dengan mengacu kepada satu guru 15 anak. Maka sebenarnya kita butuh 524.000 guru. Dengan asumsi atau dengan prasyarat bahwa yang mendapatkan bantuan dari negara harus S1, maka sebenarnya cuma 136.000 yang dibiayai. Dan data itu, next mungkin biar lihat hitungannya Mbak. Dengan demikian sebenarnya perkiraan biaya nasional per bulan itu tidak sebesar yang dipikirkan oleh banyak orang. Apalagi kalau perhitungannya sudah per kabupaten kota, apalagi kalau perhitungannya sudah per desa di mana guru-guru PAUD kita di daerah tersebut. Kenapa saya katakan biaya ini sangat murah? Karena kalau dibandingkan dengan dampak yang mereka berikan atau kontribusi mereka berikan kepada negara. Next Mbak, bahwa neuroscience mengatakan semua sel otak yang tidak tersambungkan di usia dini, maka dia kemudian tidak ada dan yang dipakai untuk selanjutnya hanyalah sel otak yang sudah ada saja. Berarti guru di sini, guru PAUD benar-benar menjadi pondasi terhadap SDM bangsa. Yang berikutnya, pada usia ini apapun yang dikatakan didengar dari guru, maka itu akan masuk ke dalam long term memory efek otak anak, dan itulah yang disebut banyak negara bahwa integritas kepribadian bangsa bahkan ideologi Pancasila sebenarnya ditentukan oleh guru-guru ini. Dan untuk itu di slide berikutnya penelitiannya juga membuktikan bahwa semakin dini usia maka sesungguhnya semakin efektif kita menyiapkan SDM. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya berdasarkan tujuan pendidikan nasional bahwa seorang guru PAUD akan membekali untuk seluruh kehidupan anak, sukses hidup bernegara, berkeluarga, bermasyarakat, sesama manusia, bahkan sukses hidup kembali ke akhirat. Dengan demikian tugas guru tidak sama dengan tugas karyawan, apalagi tugas pabrik. Bahkan menurut undang-undang dan menurut peraturan yang ada, para guru-guru PAUD juga harus memberikan pola hidup sehat sehingga kemudian dia bisa menjaga kesehatannya. Berarti permasalahan bangsa saat ini di mana stunting 30,8% dan berbagai persoalan-persoalan bangsa yang terkait karakter seharusnya bisa diatasi oleh guru yang berkualitas. Namun saat ini seorang guru PAUD yang akan membangun pola hidup bersih, biaya atau gaji atau pendapatan yang mereka terima bisa jadi hanya 1/4 orang yang bekerja untuk membersihkan sampah. Artinya yang ingin saya sampaikan, jika kita memposisikan bahwa pendidikan itu menjadi poros untuk SDM bangsa, maka seharusnya pendanaannya bukan privatisasi, bukan juga dibiarkan menjadi tanggung jawab masyarakat sampai 99%, tetapi menjadi bagian penting yang harus diambil negara. Dengan demikian kami merekomendasikan, Bunda sebentar, satu adalah merevisi Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru. Yang berikutnya, guru PAUD termasuk TK, KB, TPA, SPS mendapatkan kesempatan pembiayaan oleh negara. Perlu mempertimbangkan model pembiayaan yang akan dipilih. Apakah ASN atau digabung dengan formulasi baru yang lebih mendukung profesionalitas. Biaya guru jauh lebih murah dibandingkan
peran pentingnya dan strategis guru dalam membangun bangsa sehat, cerdas, dan berintegritas. Untuk itu kami merekomendasikan harusnya pembiayaan guru menjadi tanggung jawab negara. Guru yang mana? Guru yang memenuhi persyaratan. Melihat pelibatan organisasi profesi pada saat PPK P3K kemarin kurang sehingga banyak yang tidak mendapatkan informasi, maka kami ingin memohon, libatkanlah organisasi profesi dalam berbagai kebijakan. Terima kasih, Bunda Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Pembiayaan guru menjadi tanggung jawab negara. Sepakat kami semua. Kemudian untuk PAUD, ini di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan sudah ada. Bahkan di dalam struktur jabatannya Kemendikbud itu ada Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi di dalam formasi yang ditawarkan untuk rekrutmen 1 juta guru, PAUD nggak ada waktu. Maka kita harus sepakat mengusulkan. Ini ada kesimpulan di tengah-tengah pembahasan bahwa guru PAUD harus menjadi salah satu formasi yang diusulkan untuk pembukaan tahun pada bulan Agustus tahun 2021 ini untuk formasi untuk diangkat menjadi P3K tahun 2022. Terima kasih sekali, Prof. Jangan bosan-bosan datang ke Komisi 10 ya, Prof. Selanjutnya kami berikan kesempatan